Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan NIM 2114070106. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu dan juga pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, jelaskan dengan rinci apa itu variabel X yang akan saudara coba. Variabel X dalam penelitian saya yang berjudul Penerapan Permainan Bisi Berantai dalam Meningkatkan Keterampilan Berkomunikasi Peserta Didik kelas 5 Sekolah Dasar. Dalam penelitian ini, variabel X-nya yaitu permainan bisi berantai. Permainan ini diterapkan kepada peserta didik kelas 5 Sekolah Dasar sebagai perlakuan untuk meningkatkan keterampilannya dalam berkomunikasi. Permainan bisi berantai sendiri memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu pesan, berantai, pengulangan, dan evaluasi. Pesan, guru memberikan pesan kepada peserta didik pertama. Pesan tersebut dibisikkan dari satu peserta didik ke peserta didik lainnya secara berantai. Peserta didik terakhir mengulangi pesan yang didengar dan guru mengevaluasi kesesuaian pesan yang disampaikan oleh peserta didik terakhir dengan pesan yang diberikan guru pada awal. Yang kedua yaitu jelaskan dengan rinci apa itu variabel Y yang akan saudara angkat permasalahannya. Pada penelitian saya, variabel Y-nya yaitu keterampilan berkomunikasi. Peserta didik kelas 5, keterampilan berkomunikasi ini akan diukur sebelum dan setelah penerapan permainan bisi berantai dilaksanakan. Keterampilan berkomunikasi sendiri dimaksud meliputi kemampuan berbicara, yaitu kemampuan peserta didik untuk menyampaikan pesan yang jelas, terstruktur, dan menggunakan bahasa yang sesuai dari satu peserta didik kepada peserta didik berikutnya. Yang kedua, kemampuan mendengarkan. Kemampuan peserta didik untuk memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua itu kemampuan mendengarkan. Kemampuan peserta didik untuk memahami pesan yang disampaikan oleh peserta didik sebelumnya. Yang selanjutnya itu kemampuan berinteraksi. Kemampuan peserta didik untuk bertukar informasi dan ide dengan orang lain. Pertanyaan ketiga itu apa kaitan variabel X dan Y yang saudara ketahui secara teori dan apa yang saudara harapkan dengan melakukan penelitian ini. Secara teori, permainan bisi berantai dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi peserta didik melalui beberapa mekanisme, yaitu meningkatkan konsentrasi dan fokus. Permainan bisi berantai menuntut peserta didik untuk fokus pada pesan yang disampaikan dan menyampaikannya kembali dengan tepat kepada peserta didik selanjutnya. Meningkatkan kemampuan mendengarkan. Peserta didik harus mendengarkan dengan seksama pesan yang disampaikan oleh peserta didik sebelumnya agar dapat menyampaikan kembali dengan benar. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan berbicara. Peserta didik harus menyusun kalimat dan menggunakan bahasa yang tepat untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik selanjutnya. Yang terakhir itu meningkatkan kemampuan berinteraksi. Permainan bisik berantai mendorong interaksi antar peserta didik dan membantu mereka untuk belajar berkomunikasi dengan baik. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat dibuktikan secara empiris bahwa permainan bisi berantai efektif dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi peserta didik kelas 5. Dan dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi tersebut, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang cara terbaik untuk menerapkan permainan bisik berantai dalam pembelajaran.
Pertanyaan yang keempat itu data apa saja yang akan diambil dalam penelitian ini. Data yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu data awalnya keterampilan berkomunikasi peserta didik sebelum penerapan permainan bisik berantai. Data ini akan dikumpulkan melalui tes kemampuan berbicara, mendengarkan, dan berinteraksi. Yang kedua, data intervensi. Observasi selama penerapan permainan bisik berantai. Data ini akan mencatat partisipasi peserta didik, interaksi peserta didik, dan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam permainan. Data akhir yang akan diambil yaitu keterampilan berkomunikasi peserta didik setelah penerapan permainan bisik berantai. Data ini akan dikumpulkan melalui tes yang sama dengan data awal yang akan diambil dengan melalui tes. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana langkah penelitian yang akan saudara lakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai acuan mengatasi masalah permasalahan pada penelitian variabel Y. Langkah-langkah penelitian akan dilakukan yaitu yang pertama, melakukan kajian pustaka, mengumpulkan informasi tentang permainan bisik berantai, keterampilan berkomunikasi, dan penelitian yang terkait. Yang kedua itu mengembangkan instrumen penelitian, yaitu menyusun tes kemampuan berbicara, mendengarkan dan berinteraksi, serta panduan observasi. Yang ketiga yaitu melakukan uji instrumen. Melakukan uji coba instrumen pada sekelompok kecil peserta didik untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya. Yang keempat, memilih sampel. Sampel dalam penelitian itu kelas 5 SDN 09 Kota Salak. Yang selanjutnya yaitu membagi sampel dengan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Yang selanjutnya yaitu melakukan pretest, yaitu mengukur keterampilan berkomunikasi peserta didik pada kedua kelompok sebelum penerapan dan setelah penerapan permainan bisik berantai. Selanjutnya itu menerapkan permainan bisik berantai. Melaksanakan permainan bisik berantai pada kelompok eksperimen selama beberapa kali percobaan atau berapa kali pertemuan, lalu mencobakan lagi dan membandingkan dengan kelompok kontrol. Yang selanjutnya itu melakukan observasi, mengamati dan mencatat partisipasi peserta didik, interaksi antar peserta didik, dan kesulitan yang dihadapi selama permainan. Selanjutnya itu melakukan post-test, yaitu mengukur keterampilan berkomunikasi peserta didik pada kedua kelompok setelah penerapan permainan bisik berantai. Langkah selanjutnya itu menganalisis. Pertanyaan selanjutnya itu apa informasi baru atau kebaruan atau novelty dari penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Kebaruan pada penelitian ini yaitu pada peneliti sebelumnya difokuskan pada keterampilan menyimak. Jadi permainan pada peneliti sebelumnya, permainan bisik berantai ini lebih diutamakan untuk keterampilan menyimak. Namun pada penelitian yang akan saya lakukan,
mengaitkan permainan bisik berantai terhadap kemampuan berkomunikasi peserta didik. Pada penelitian yang akan dilaksanakan ini, peneliti ingin membahas tentang berkomunikasi secara lisan. Jadi pada penelitian ini, informasi yang akan diperoleh yaitu tentang keterampilan berkomunikasi secara lisan. Dan diharapkan pada penelitian ini tidak bisa peneliti melakukan penelitian terhadap kemampuan berkomunikasi yang rendah pada peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara Najwa Andika, yaitu pertanyaannya, seberapa besar pengaruh permainan bisik berantai terhadap peningkatan keterampilan berkomunikasi siswa kelas 5 sekolah dasar dalam aspek berbicara, mendengar, dan menulis, serta apakah penerapan permainan bisik berantai menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam keterampilan berkomunikasi peserta didik kelas 5 sekolah dasar dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Karena peneliti ini belum terjun ke lapangan, jadi besarnya pengaruh permainan bisik berantai terhadap peningkatan keterampilan berbicara siswa kelas 5 sekolah dasar bervariasi. Ada beberapa peneliti sebelumnya yang menunjukkan hasil yang positif dan signifikan, seperti penelitian oleh Jumiati dan Parwati pada tahun 2018, yaitu menemukan bahwa penerapan metode pembelajaran bisik berantai pada materi puisi di kelas 5 dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa secara signifikan. Dan peneliti lain juga menunjukkan hasil yang positif, yaitu pada penelitian oleh Lestari dan Marliana pada tahun 2019 menemukan bahwa penggunaan metode pembelajaran permainan bisik berantai dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 5 secara signifikan. Perbedaan secara umum dapat disimpulkan bahwa permainan bisik berantai ini memiliki potensi untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 5 sekolah dasar. Namun peneliti pada kesempatan ini ingin ada saran atau penggunaan bisik berantai untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi peserta didik, yaitu memilihkan tema yang sesuai dengan materi belajar dan menyesuaikan dengan usia peserta didik. Selanjutnya itu memberikan umpan balik positif terhadap peserta didik dan menggunakan variasi permainan sehingga permainan lebih menarik dan interaktif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hadela Syafatullah, yaitu bagaimana cara peneliti meminimalisir kekurangan permainan ini di saat kekurangan dari penerapan permainan bisik berantai ini tidak dapat dihindari. Meskipun permainan bisik berantai memiliki banyak keunggulan atau banyak manfaat untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi peserta didik, ada beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, memilih tema yang tepat. Pilihan tema yang sesuai dengan materi
pelajaran dan usia siswa. Hindari tema yang rumit dan abstrak yang sulit dipahami peserta didik, dan gunakan tema yang menarik serta relevan. Yang kedua, yaitu memberikan instruksi yang jelas agar peserta didik bisa memahami aturan dalam permainan ini sebelum permainannya dimulai. Selanjutnya itu mengatur kelompok yang tidak terlalu banyak agar permainan ini dapat dilaksanakan secara kondusif. Yang selanjutnya itu memantau permainan dengan cermat. Pastikan semua siswa mengikuti aturan yang berlaku agar peserta didik tidak mengalami kesulitan. Yang selanjutnya yaitu memberikan umpan balik yang positif dengan memberikan seperti pujian, ice breaking, atau menciptakan suasana yang positif dan sportif. Yang keenam itu memvariasikan permainan. Gunakan tema dan aturan yang dalam permainan itu yang berbeda, seperti yang lebih menarik adanya gambar, agar kegiatannya itu lebih kondusif, lebih berwarna. Dan selanjutnya itu mempertimbangkan kemampuan peserta didik dan melakukan evaluasi. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Alia Salsabila tentang efektivitas permainan bisik berantai dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 sekolah dasar. Berdasarkan penelitian yang ingin saya lakukan, permainan bisik berantai dapat menjadi salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang kebanyakan peserta didik menyebut pelajaran Bahasa Indonesia ini adalah pelajaran yang membosankan, sehingga memerlukan metode permainan agar lebih menarik. Alasannya yaitu memilih permainan ini yaitu dapat meningkatkan kemampuan berbicara peserta didik, bukan cuma berbicara namun juga meningkatkan kemampuan menyimak, dan meningkatkan kepercayaan diri peserta didik serta kerjasamanya dalam permainan berlangsung.